Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Termasuk cara untuk melunakkan hati dan memecah hati yang keras adalah ziarah kubur. Hati itu menjadi keras karena ada ghaflah di dalamnya. Wa minal ghaflah, yaitu tidak mengingat akhirat. Karena itu Nabi menyatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kamu ke kuburan, karena kuburan itu akan mengingatkan akhirat kamu. Kita sekarang berziarah ada di makam para aulia, utamanya Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syihab, Habib Abdullah bin Idrus bin Syihab, dan yang lain-lainnya ada di sini. Ini akan menjadikan kita sadar kalau kita meninggal seperti mereka, apa yang kita bawa? Apakah sertifikat tanah yang luas yang kita bawa? Apakah tuku-tuku kamu tadi itu yang berjejer yang Anda bawa? Atau mobil-mobil Anda masuk ke dalam kuburan? Atau rekening Anda akan Anda bawa? La. Yang dibawa adalah amal solehnya. Yatba'ul janazah thalatha. Yang mengikuti jenazah itu ada 3. Ahlu wa malu wa amalu. Keluarga ngikuti. Tapi setelah dikubur, mereka akan pulang. Wa malu, harta mungkin sebagian ngikuti mobil-mobilnya, diparkir di luar. Tapi setelah dikubur, mereka bawa lagi masukkan garasi. Wa amaluh, amalnya yang akan masuk ke dalam sana. Tahukah Anda, orang yang dikubur ini, mereka memohon kepada Allah untuk hidup kembali. Karena dia sadar, Rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan aku kembali untuk aku jadikan amal soleh daripada apa yang aku tinggalkan. Gak manfaat lagi itu tanah. Gak bernilai lagi itu harta. Gedung bagian kiri istana, mobil mewah, harta berlimpah, gak akan manfaat lagi. Irji'un, kembalikan aku lagi ya Allah, untuk aku jadikan amal soleh daripada apa yang aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Gak bisa. Yaitu memang kalimat yang akan diucapkan kalau orang menyesalnya setelah mati. Karena itu kalau mau menyesal sebelum mati, jadi tobat nilainya. Tapi kalau menyesal setelah mati nggak bernilai. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat yang pasti akan diucapkan orang yang kalau sadarnya setelah dikubur. Tapi udah menjadi ketetapan Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketetapan Allah setelah mati adalah alam barzakh, alam penantian sampai hari kebangkitan. Karena itu ya ikhwani, tadi diceritakan bagaimana Nabi Musa melihat air yang batu meneteskan air. Tanya kepada Allah. Maka Allah menyatakan, Is'alhu yujibuk. Tanya itu batu, akan menjawab kepada kamu. Ditanya, kenapa kamu menangis? Bukaul khasyah. Tangisan takutan, takut kepada Allah. Karena khawatir termasuk bagian batu yang masuk neraka Allah. Setelah dijamin bahwa dia bukan termasuk batu itu, karena yang dimaksud batu itu adalah batu berhala yang disembah, maka melewat lagi Nabi Musa kelihatan menetes lagi. Mahadal buka.
Kalau kemarin bukaul khasyah, ma hadzal buka? Maka dijawab, dzaka bukaul khasyah wa hadza bukaus syukur. Ini adalah tangisan syukur kepada Allah. Itu udah dapat jaminan dari Allah bahwa dia tidak termasuk batu masuk neraka. Siapa menjamin kita tidak masuk neraka, saudara? Ada bukaul khasyah? Enggak ada. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-ma'. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayahbitu min khasyatillah. Ternyata hati kita lebih keras daripada batu. Tidak ada yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakata ya ikhwani, hendaknya kita harus paham bahwa apa penyakit yang ada dalam dari hati kita ini. Apa? Jasad kita sakit, langsung kita bawa ke dokter. Sensitif, saudara. Baru terasa mumet dikit, langsung tensi darah, tensi gula, minum obat yang pahit, siap untuk disuntik, bahkan ngamar biaya beratus-ratus juta disiapkan. Wal galab, kita nggak pernah merasa bahwa kita ini sakit, saudara. Duduk di atas kuburan kini tidak pernah merasa bahwa dirinya akan dikubur. Ini ghaflah. Lihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih hebat dengan Sayyidina Muhammad. Beliau menyatakan, "Ma rafa'tu qadami fa dhanantu anni ad'uha. Wala akatu ta'aman fa dhananni anni usighuha. Lugmatan fa dhanantu anni usighuha." Aku ini tidak melangkahkan kaki dan aku tidak yakin, jangan-jangan sebelum aku taruh kakiku, aku keduluan mati, kata Rasulullah. Aku ini tidak makan makanan, aku belum yakin bisa menelan makanan itu. Mungkin sebelum aku telan, aku sudah mati, kata Rasulullah. Kadang-kadang beliau batal wudhu, mau wudhu, air udah deket, saudara. Tapi sebelum sampai air, langsung tayamum Rasulullah. Ditanya, al-ma'u qarib, air udah deket ya Rasulullah. Kata Nabi, aku khawatir berjalan ke sana, sebelum sampai ke air, aku mati dan aku tidak punya wudhu. Isyil ghaflah. Apa ini, lupa model apa yang ada pada diri kita ini, ya ikhwani. Ada yang lebih hebat dari Nabi SAW. Di belakang kita ya ikhwani ada geber. Ada al-maut, sakaratil maut. Sakit ya ikhwani, sakaratil maut illa man rahimahullah. Ketika Nabi SAW dicabut nyawa beliau, Nabi merasakan sakarat yang luar biasa. Inna lil mauti la sakarat. Allahumma hawwin ala Muhammadin sakaratil maut. Sesungguhnya dalam kematian itu ada sakit yang luar biasa. Ya Allah, ringankan untuk hamba-Mu Muhammad ini sakaratil maut. Kalau tangan Anda sakit karena kecepit, misalnya terkepencet pintu, sakit, mata menangis, mulut menjerit, meriang seluruh badan, itu bukan karena tangan Anda mungkin terputus, tapi sarafnya yang terganggu. Saat Anda sakaratul maut, jantung Anda akan berhenti, ginjal Anda tidak berfungsi, seluruh yang ada di tubuh Anda akan merasakan sakit, ya ikhwani. Sehingga dikatakan alam sakaratil maut asyad min alfi ta'natin bisayf. Sakitnya sakaratul maut lebih keras, lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan pedang. Itu akan terjadi pada diri kita, kecuali kita dirahmati oleh Allah.
Kemudian Nabi bertanya, apakah umatku akan merasakan begini sakaratil maut? Maka Israel menyatakan, ini adalah yang paling halus cara aku mencabut nyawa seorang. Nabi menyatakan, separuh sakarat umatku aku tanggung, kata Rasulullah. Sallu alal habib. Kemudian setelah itu antum akan masuk dalam kuburan ini sendiri, wahid. Muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Wala yanfa'uk illa amaluk. Tidak akan manfaat kecuali amal kamu. Ya, sekarang Anda menilai dolar itu berharga, emas itu berharga, harta Anda itu berharga. Tapi kalau Anda sudah mati, baru Anda akan tahu nilainya qiyamul lail, nilainya baca Al-Quran, nilainya sedekah, nilainya berjamaah, nilainya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia ini semuanya akan berlalu. Allah mengatakan la'ibun walahun, permainan. Tahu Anda permainan? Kalau anak kecil lagi main monopoli, dia beli stasiun, dia beli pulau, dia beli hotel, duitnya banyak. Tapi setelah dia dewasa, dia akan merasa, anak nggak punya itu, semuanya itu hanya permainan. Harta itu permainan. Nanti kalau antum mati, ternyata hektaran tanah Anda itu permainan, saudara. Harta Anda itu adalah permainan. Karena itu jangan bermain-main di atas dunia ini. Amrujid, urusannya serius, karena Anda akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Belum nanti al-ba'ats, dan bagaimana Anda berdiri di hadapan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut bagaimana nanti ketika menghadap kepada Allah di atas dunia, dia mencegah nafsunya, maka surga akan menjadi tempatnya nanti di hari kiamat. Anda akan dipertanggungjawabkan. Yang Anda lihat selama hidup apa saja, yang Anda dengar apa saja, yang Anda ucapkan apa saja, yang Anda melangkah kaki kemana saja, yang Anda makan apa saja. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, pandangan, bahkan pikiran kamu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Boleh jadi ya ikhwani, kalau kita ini buta mulai bayi, kita akan punya alasan, saya tidak bisa baca Quran karena saya buta. Boleh jadi kalau Anda tuli mulai bayi, saya tidak bisa mendengarkan nasihat karena saya tuli. Boleh jadi kalau Anda lumpuh mulai bayi, saya tidak bisa sholat berjamaah di masjid karena aku lumpuh. Tapi Allah berikan itu semuanya pada antum semuanya. Apa yang antum jawab di hadapan Allah ya ikhwani? Mau main-main di hadapan Allah? Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu kira aku ini mau main-main kepada kamu? Memberikan itu semuanya gratis tanpa ada pertanggungjawaban dan tidak kembali kepada Allah. Minimal ya ikhwani, jadilah orang yang nanti dari kiamat tidak dipermalukan di hadapan Allah. Karena itu ayo kita sadari bahwa kita semuanya adalah dilahirkan untuk menjadi mayit. Siapa yang akan selamat daripada maut? Siapa? Para anbiya pun mati. Sayyidina Muhammad meninggal dunia ya ikhwani. Sayyidina Muhammad, innaka mayitun wa innahum mayitun afa imitta fahumul khalidun. Nggak ada yang selamat dari itu al-maut. Sekarang haula habaib ini, mereka sudah mauta, tetapi mereka ahya'un 'inda rabbihim yurzagun. Mayit karena sudah kita kubur, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya, mendapatkan rezeki farihnya ma atahumullah min fadlih.
Mereka menjadi orang bahagia karena mendapatkan pahala dan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kita apa yang kita bawa? Hitung mulai balik sampai umur sekian, lebih banyak mana dosa dan pahalanya? Zikir sama ghaflahnya. Lebih banyak mana maksiat dan taatnya? Mau masuk kubur dengan banyak dosa ya ikhwani. Karena itu saatnya kita sekarang bertobat. Dan kita bertawasul dengan mereka semuanya. Mudah-mudahan Allah menerima tobat kita. Saatnya kita sekarang untuk menanam niat sisa umur kita yang mungkin lebih singkat daripada umur yang kita lalui. Kita gunakan untuk meningkatkan takwa dan taat. Dan saatnya kita mohon kepada Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan panjang umur. Kata Abu Haddad, wa la'alla yaumaka qad hadar. Jangan-jangan hari ini adalah terakhir bagi kamu dan besok kamu min ahlil kubur. Saatnya Anda semuanya memohon husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Saat itu apa yang Anda harapkan? Adakah yang masih berpikir ambisi menjadi pejabat? Adakah yang masih ambisi saat Israel datang untuk menjadi orang kaya raya? Saatnya Israel akan ketika datang, adakah yang masih ambisi untuk cari pengaruh, ketenaran? Lah, di situ baru Anda akan mengetahui la ilaha illallah adalah yang paling penting. Karena itu, ayo kita disaksikan oleh mereka para aulia Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan ba'da umrin tawil, ba'da umrin tawil, ma'asihah wal afiyah, mudah-mudahan saat itu kita dapat ditakdir mengucapkan la ilaha illallah. Hadirkan dalam hati kita ketika kita sudah di hadapan Israel dan dicabut nyawa kita dan keluarga kita di samping kita semuanya, yang sebentar lagi kita akan keluar daripada rumah yang kita bangun, yang sebentar lagi kita akan berpisah dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan teman-teman kita, dan kita tidak lama lagi akan dibungkus oleh kain kafan. Baju-baju bahkan yang melekat di tubuh kita akan dicopot dan mungkin akan dibagi-bagi dipakai orang lain nantinya. Saat itu wallahi demi Allah tidak ada yang berharga kecuali la ilaha illallah, kecuali la ilaha illallah. Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, Habib Alwi Muhammad bin Syihab, ketika Hall ada di Masileh, beliau mengakhiri khutbahnya dengan membaca man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, membawa satu hadis siapa orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Ulama menyatakan dakhalal jannah bukan masuk surga seperti orang beriman karena imannya saja, tapi masuk surga tanpa hisab. Saat itu beliau berdiri menuntun hadirin mengucapkan la ilaha illallah, duduk meninggal dunia saudara. Ma ahsanal maut, ma ahlal maut. Betapa indahnya mati yang demikian. Apa kematian kita ya ikhwani nantinya? Pikirkan baik-baik. Ayo kita baca sekarang la ilaha illallah di makam aulia ini supaya kita mati husnul khatimah seperti mereka, menjadi orang beruntung seperti mereka. Antum dengarkan tadi bagaimana manakib. Kuburan ini warisan beliau, masjid itu warisan beliau, masjid itu warisan beliau, semuanya dinikmati oleh anak cucunya. Tapi kadang-kadang yang meramaikan masjid bukan anak cucunya, yang berziarah bukan anak cucunya, yang baca wiridnya bukan anak cucunya, yang baca kitab bukan anak cucunya. Wallahi yang kita khawatirkan mereka menyesal kalau punya cucu seperti kita. Karena itu ayo kita bubar di majlis ini menjadi anak cucu yang bisa membahagiakan mereka, baik fi barazikhihim maupun sampai ada di akhirat. Menjadi anak cucu yang bisa membuat senang mereka semuanya. Kita baca la ilaha illallah ada di majlis ini. Mudah-mudahan Allah membuka segala menutup hati kita. Allah pancarkan cahaya iman dalam hati kita. Allah bimbing kita ke jalan yang Allah ridai. Allah halangi kita daripada bermaksiat lagi kepada Allah.
lupa lagi kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak yang salihin, anak-anak yang bisa membahagiakan kita, anak-anak yang bisa membuat kita bangga sampai di hadapan Allah. Tetap dalam akidah salafnya kita, tetap dalam Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina Allah ma'alaiha wa amitna 'alaiha wa batna 'alaiha ghaira khazaya wa la nadimin. Allahumma haqiqna haqiqata la ilaha illallah waj'alna fi husni la ilaha illallah wa fi dairati la ilaha illallah. Ahyina 'ala la ilaha illallah, amitna 'ala la ilaha illallah waj'alna min khasiyati la ilaha illallah waj'al akhir kalamna min ad-dunya 'inda ajalina qawla لا إله إلا الله بعد عمر طويل في طاعتك ولطف عافية وجمال في الدنيا والآخرة حسن الخاتمة الموت. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.